Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mudah menjadi pasangan difabel, karena hidup sendiri dengan kondisi difabel pun sangat sulit, terutama di negara ini gitu, yang belum tersedianya aksesibilitas, terutama untuk pasangan yang mempunyai kegiatan sosial yang katanya sih gak ada duitnya. Yang modal. Langsung aja kenalan sama Kang Ajo dan Teh Yani. Aduh, gimana kabarnya Kang Ajo, Teh Yani? Alhamdulillah. Ya gini Kang Ajo, sebetulnya Kang Ajo tuh kena difabel tuh karena dari lahir atau mungkin kecelakaan? Kita awalnya sakit sih, nggak ngerti juga sakitnya apa. Jadi kalau zaman dulu kan suntik aja katanya, kita orang itu ceritanya. Pas disuntik, kalau saya mah sebenarnya kayak Kang Ogis dulunya. Usia berapa tahun? 4 tahun tuh udah bisa naik sepeda. Pas kena polio itu belajar duduk dulu. Oh, enggak berarti sebelumnya emang non difabel gitu? Pas lahir ya? Emang lahir normal non difabel gitu. Cuman saya juga pas jarang sih cerita keadaan awal mulanya saya itu kalau kena polio kan biasanya nggak bisa jalan. Kalau saya sebenarnya belajar duduk dulu, jadi apa sih namanya? Bisa jalan dulu ya. Kan kita mah biasanya kan langsung polio nggak bisa jalan. Kalau saya total kayak bayi lagi katanya, kayak kata orang tua saya gitu. Jadi belajar duduk, belajar iniin kepala. Ya makanya kalau melihat sekarang ya, saya udah berkeluarga, alhamdulillah bersyukur. Nggak, kalau kepikiran masa lalu bikin bete ya. Untuk apa gitu ya, nggak ada guna gitu. Tapi kalau untuk Yani sendiri sama kan polio juga kan ya? Ya saya polio, tapi menurut cerita orang tua dia usia udah mau lagi merangkak, jalan katanya panas, terus saya dibawa ke dokter. Paman sendiri kan mantri zaman dulu katanya disuntik. Katanya kan kalau panas memang nggak boleh disuntik, tapi zaman dulu kan dan sayanya tidak ada vaksin polio. Nah saya disuntik, jadi polio tapi terus panas tuh udah disuntik diurut, katanya kan nggak boleh diurut. Nah, zaman dulu makan gitu ya. Kan panas diurut. Nah kenalah kaki sebelah kanan, tapi sudah berusaha ke dokter ya orang tua. Ternyata kata dokter ini polio, jadi kaki sebelah kanan saya tidak berfungsi dengan normal, gitu. Tapi tidak menggunakan apa tuh? Tidak, malahan nggak bisa. Paling kalau jauh-jauh dan lama pakai kursi roda, kadang-kadang. Nah kalau Kang Ajo ini kan yang saya tahu awalnya sih nggak pakai kursi roda ya, alat bantunya paling jalan biasa. Nah cuman seiring perut jadi harus menggunakan kursi roda gitu, itu pengaruh juga gitu. Aslinya susah jalan, kehalangan aja bahasa ganjel dan usia juga mungkin ya. Kayaknya sukses hidupnya lah. Alhamdulillah. Ganjel udah sukses dunia akhirat bercalon dengan penggerak pekerja sosial. Jarang sekali dengan pasangan difabel yang jarang kemana-mana kayaknya yang seperti difabel. Pandang tuh yang ini gitu kan. Karena kalau lagi saya tahu gitu kan, lagi di mana Tiani Kang Ajo? Tanjung Sari Sumedang. Lagi di mana nih? Lagi di Ciwidey. Itu bayangkan dengan kondisi motor yang seadanya. Itu gimana bisa berani gitu? Modal nekat. Modal nekat. Karena Allah Ta'ala aja. Sebenarnya ya, dulu kan ada kerjaan lapangan yang tinjau Australia. Saya jadi transportnya Teh Yani. Dari situ perkembangannya tahu disabilitas, banyak disabilitas. Terus pekerjaannya pun nyaman gitu buat saya kalau di lapangan. Lebih nyaman di lapangan. Iya namanya difabel pandal gitu. Daripada main mah kan kudu modal. Ini mah di modalan. Tapi nggak yang membuat saya penasaran, kenapa sih maunya gitu kan menikah dengan difabel juga gitu kan? Apakah tidak laku sama non difabel atau pemain? Oh tidak. Ngasihnya menurut saya ini mah bukan membuka buat ini kan sering. Dulu perjalanan saya gini,
dulu saya pacaran sama anak ulak selama 8 tahun, tapi bukan jodoh kali. Iya. Tenang kayak nih, ini cuma curhat aja. Masalahnya kan nanyanya. Makanya saya dulu sebelum sama Tiani pacaran 8 tahun karena bukan jodoh ya. Jadi merasa ketakutan sih ceweknya. Kalau saya bilang takut nggak diterima, dia sakit hati gitu. Udah dari situ, ayo udahlah. Udah berapa kali di apa? Yuk. Kita bareng-bareng. Pokoknya kalau ada apa-apa, yang penting nggak ada modus gitu. Tapi ya bisa. Teruslah dari situ. Mengembangkan sayap waktu itu pas waktu kita ada event olahraga Polda, saya jadi pelatih dengan Latif, ini pelatih atlet saya. Oke. Jadi juaranya juara olahraga dan juara LPOD. Atlet dan pelatih. Tapi kalau tambahan keluarga ada pro kontra nggak? Ada. Nah ini biasanya yang selalu yang selalu di apa? Ada. Yang penting saya menghadapinya bukan jadi satu masalah sih. Yang penting kita sebagai calon suami itu memperlihatkan aja, mau dinilainya baik dan tidak baik itu kan balik lagi dia juga kan, si keluarga ini punya disabilitas juga. Betul. Mau bilang apapun ya terserah. Makanya buat teman-teman yang disabilitas nantinya ya tinggal kebutuhan kita kan. Maksudnya keluarga emang tapi kan keluarganya harus paham dengan keluarga yang punya kekurangan. Betul. Mereka kan ya kayak kita lah, harus berkeluarga, harus berkarya, harus punya anak, harus bisa menafkahi. Betul. Ya semua itu kan kalau tidak ada ridhonya dari keluarga dan orang disabilitasnya kan gimana? Betul. Nah kalau dari sisi Tiani, bagaimana bisa menggantungkan atau mempercayai bahwa Kang Ajo bisa menjadi yang disebut kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, terutama dalam hal finansial yang selama ini kan di Papua sulit untuk mencari pekerjaan atau mencari usaha. Nah, gimana untuk meyakinkan Tiani sendiri bahwa Kang Ajo mampu nih, bisa nih? Kalau saya sih tujuannya dari awal karena tujuannya ibadah ya. Jika itu ibadah tujuannya. Kalau tidak didasari dengan ibadah pasti susah, Kang. Ya betul. Pasti susah. Dan saya melihat bahwa kekurangan itu bukan satu hambatan untuk berkeluarga. Yang penting dia mau berusaha apapun itu usahanya. Betul. Dan yakin bahwa Allah itu pasti akan kasih manusia sesuai dengan kebutuhannya, termasuk rezeki gitu ya. Orang lain sekarang non disabilitas nih nikah, banyak kekayaan tapi dia nggak punya keturunan, itu kan rezekinya di harta. Kalau saya walaupun dua-duanya disabilitas tapi punya 2 anak, melahirkan dengan mudah gitu bisa menyekolahkan anak, itu rezeki saya. Iya sih. Jadi berpositif thinking aja sama Allah gitu. Rezeki kan anak itu salah satu rezeki yang paling besar. Apakah dari betul. Kalau dari awal pernikahan ada kecemasan dan ketakutan bahwa pasangan di Papua itu takut tidak mendapatkan keturunan. Enggak, kalau saya mah yakin sih. Yakin kalau saya yakin saya bakal punya anak karena niat. Ya keyakinan itu bukan sombong sih sebenarnya mah, bahwa dulu kan waktu itu saya kan atlet nih. Satu tahu ya, belajar lah banyak pemahamannya. Kita juga banyak nanya. Pas dulu ada teman kakaknya dokter, bahwa kan saya dulu nikah usia di 38 tahun. Sangat ada kecemasan juga sih. Pas dia direkomendasi sama dokter itu bahwa Kang Asep kalau pengen sehat pas nanti udah menikah, pengen cepat kan harus berupaya, berdoa dan berupaya yang lain. Harus begini kan supaya sehat katanya. Oh iya, saya jalanin selama setahun, suruh makan ikan laut katanya supaya sehat kayak gitu. Kita jalanin. Alhamdulillah pas kita nikah pas udah nikah ya normal lah, langsung punya anak. Ya, kalau kitanya sih enggak ada ketakutan untuk punya keturunan, tapi dari keluarga suami.
bahwa kamu boleh punya anak, kalau kamu punya anak nanti dari mana biaya. Jadi ada hal itu dari masalah bukan tuh bukan dari pasangan, dari kita, dari keluarga. Apa dari keluarga pada? Iya, dari keluarga suami. Tapi kalau dari keluarga saya enggak. Jadi malah harus punya keturunan. Nanti tuanya kalau mau punya keturunan kasihan juga. Karena usia saya juga lumayan sampai diantar-antar ke dokter lah untuk KB setelah menikah. Tapi si dokter menolak. Dokter bidan pada nolak, nggak bisa, Bu, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi walaupun ibu punya kekurangan, tapi ibu tetap harus punya keturunan. Karena ibu memang tidak apa-apa katanya gitu. Jadi ya itu, jadi keluarga yang keluarga dari pihak suami. Nah ini lah yang kita merasa apa ya, kakak kita merasa prihatin ya dengan keluarga atau misalkan orang lain yang melihat kita tuh kayaknya sangat sulit untuk mendapatkan keturunan, bahkan tidak mungkin, apalagi dengan kondisi kedua-duanya difabel katanya Tani dan Kang Ajo gitu kan. Nah kita tuh emang harus perlu mensosialisasi dan memberikan edukasi seperti yang kita sekarang lakukan gitu ya. Karena kalau dengan itu pasti akan banyak sekali pasangan atau difabel yang tidak mau berpasangan. Malah itu lebih berbahaya kan? Iya benar. Takut kan semua juga udah ada ininya gitu, tulis suratannya gitulah, nggak usah takut ke bahwa sama difabel gitu. Ternyata buat kita kan jadi apa ya, jadi memotivasi orang lain. Kita dulu orang tua sebenarnya nggak salah sih sebenarnya. Di mana-mana pun orang tua itu tapi kan buat sebagai ya disabilitas banyaklah rekan-rekan di luar. Iya betul. Bisa aja yang lebih problemnya dari saya dulu, apa ya bisa aja lebih enjoy keluarganya sih kasih aja. Jadi iya betul. Tapi yang penting mah bukan tidak menghargai keluarga, balik lagi ke diri pribadi masing-masing sih. Betul, karena yang menjalankan kan bukan keluarga, bukan siapa. Yang harus kita bisa meyakinkan istri ya kita juga. Iya betul. Nggak mungkin orang lain kan, orang lain mah kan cuma, aduh ya kasihan ya. Nah, makanya kan cium kasihan ya udah. Iya makanya kan orang disabilitas itu benar-benar tidak menyalahkan juga kan masyarakat. Harus punya keyakinan menurut saya mah semua pun akan terlaksana kalau kitanya emang benar lah. Benar. Tapi kan masyarakat sekitar sempat dulu saya kan tinggal setelah nikah tuh di komplek, terus pindah ke masyarakat biasa di pedesaan. Sampai ada pertanyaan-pertanyaan dari lingkungan, kenapa sih mau nikah sama Kang Ajo? Ya pasti. Sampai hal-hal yang sangat tabu itu ya kalau buat anak-anak gitu ya, dia tanyain, kata saya, kenapa? Emangnya bisa masak? Dia punya tangan ya bisa masak. Iya. Gitu kan, kenapa bisa punya anak? Itu udah usah ditanyain. Stigmanya masih melekat. Dan akhirnya kan dengan seiringnya waktu lihat kita beraktivitas, mereka akhirnya kenapa si Ayani sama Kang Ajo aja bisa nggak pernah mengeluh, nggak pernah. Oh berarti memang mereka itu disabilitasnya bukan disabilitas biasa. Sekarang mereka melihat dengan kegiatan-kegiatan kita tapi alhamdulillah gitu dengan adanya salah satu pasangan difabel Kang Ajo sama Tean ini, masyarakat benar-benar bisa terbuka wawasannya gitu kan, bahwa pasangan difabel tidak boleh dicemasi, tidak harus ditakutkan bahwa tidak mempunyai keturunan dan tidak bisa mengurus anak gitu kan. Nah tapi apakah ada hambatan atau kesulitan terbesar mengurus anak? Nggak ada sih. Apalagi sama aja sih sama yang lain. Apalagi anaknya udah besar sih, problemnya sama begitu-begitu aja. Pengalaman dulu aja ya, waktu anak saya kan cuma beda 2 tahun. Saya dulu tidak punya kendaraan motor. Ada motor sama Kang Ajo sendiri nggak bisa bonceng. Jadi saya kalau kemana-mana pakai Damri tuh, yang satu digendong, yang satu dituntun. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan dengan supir dan kenaik aja. Jadi mereka sudah kenal pas kita saya nih sama anak-anak mau naik Damri, dan mereka udah pada tahu. Ibu muda silakan kata gitu dibawain. Pak tolong, jadi saya yang mengkomunikasikan ke supir. Pak tolong saya belum naik. Pak tolong saya yang harus bicara gitu. Karena mereka nggak akan paham kalau kita tidak bilang kita menunggu empati mereka, belum tentu mereka berempati kan atau paham tentang kita kitanya. Pak tolong ya saya belum naik, jangan ini belum duduk, jangan dulu jalan. Oh ya Bu. Jadi dari sekali itu saja
kemudian ketika saya naik lagi Damri gitu, orang udah tahu cara bantu saya. Itu saya tolong, jangan mau kita orang peduli kita, ya orang memang orang peduli harus peduli sama kaum disabilitas, tapi pahamkan dulu mereka bagaimana gitu. Betul. Bagaimana mereka membantu kalau nggak paham. Kita nyanyi jutek gitu kan, nggak mau ibaratnya mau dideketin aja kayak yang ini gitu kan. Banyak kan yang kayak gitu. Kalau saya enggak. Kalau saya ya ketika ada orang mau bantu nuntun ya nggak apa-apa, cuma pas dia salah dikasih tahu, jangan gitu, kalau saya begini. Berarti dengan kata lain Kak Ajo dan Teh Yani memberikan statement bahwa dari disabilitas atau difabel sendiri yang harus juga memberi tanggung jawab untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang difabel ini ya. Mereka tidak akan tahu kalau kitanya nggak berbicara, maksudnya nggak beritahu mereka. Kayak gini, Kang Yes, dulu pas Rizky usia 4 tahun, saya bawa Rizky berdua naik angkot. Saya belajar. Rizky harus di depanin, gitunya harus cerewet lah. Bang, abang jalan pelan-pelan ya. Kalau bapak belum jalan, abang jangan. Itu bagus sekali ya. Betul. Dan itu pelajaran. Pasti jarang yang memberikan kepada anaknya seperti itu. Anaknya juga mengerti gitu. Dulu belum pakai kursi roda. Jalan kayak dulu masih kuat lah, nggak ada. Jalan posisi jongkok. Rizky jalan. Jadi dulu naik turun angkot pun saya bis kota bisa sih. Kalau sekarang mah di rumah aja. Dulu masih badannya masih enteng, sekarang udah berat gitu. Nah, Teh Yani dalam proses hamil atau juga persalinan ada yang dirasakan kesulitan terbesar yang orang non-difabel tidak bisa merasakannya? Kesulitan terbesar pada waktu persalinan atau mungkin pada waktu hamil? Normal-normal aja, cuma mungkin karena posisi saya seorang disabilitas polio, jadi si posisi perut itu adanya di sebelah kanan. Karena jalan saya berat ke kanan ya. Yang waktu melahirkan yang pertama ya normal-normal aja kayak yang lain. Cuma yang kedua itu nggak tahu entah penolakan nggak tahu gimana. Nah itu yang bikin saya marah. Balik lagi dari rumah bersalin. Nah, akhirnya melahirkan tuh di rumah tanpa bantuan di awal anak sudah keluar tanpa bantuan bidan ataupun dokter gitu ya. Nah di situ itu yang bikin ya mungkin memang dimudahkan sih dua-duanya, tidak ada operasi sesar dengan normal dua-duanya. Normal itu. Normal dua-duanya. Malahan yang kedua mah ya loncat duluan gitu tanpa ada bidan dan dokter. Karena loncat duluan keluar duluan. Makanya kata saya kok lihat yang lain kayaknya pada susah melahirkan gitu disabilitas yang lain, tapi ya memang mungkin Allah Nah, ini untuk mematahkan stigma ya kepada masyarakat. Contohnya Teh Yani dengan kondisinya ternyata hamilnya lebih mudah. Saya kegiatan persalinannya lebih mudah. Seminggu mau melahirkan baru saya cuti dari kegiatan. Seminggu mau melahirkan. Malahan belum sebulan ya melahirkan, anak tuh udah ditinggal dititipin. Asi tetap asi eksklusif. Saya udah berkegiatan lagi. Jadi jangan takut dengan kehamilan seorang disabilitas, perempuan dengan disabilitas, jangan takut akan melahirkan seperti apa, semua sudah ada yang mengatur lah. Kamu mau melahirkannya begini, kamu harus begini, nggak usah takut, cuma kita menjaga tetap seperti pada umumnya ibu hamil kayak gitu sih. Nah Kang Ajo, nih saat dalam proses kehamilan ini ya dan lagi persalinan, apa yang membuat Kang Ajo cemas atau merasa takut, ada nggak? Takut aturannya kayak gimana, atau takut istrinya tadi seperti apa gimana juga gitu. Mengingat ada kebelan yang karena dekat kebelan di Teh Yani ini gitu. Sebenarnya mah kalau bersalin yang kedua apalagi udah pengalaman. Cuman kemarin kan ada kesalah teknisan di rumah sakit sebenarnya. Dia masuk jam 8 sore malam. Jadi birokrasi rumah sakit besar mah kan bikin takut sebenarnya. Panik sebenarnya. Panik. 6 jam enggak ini harus disesar. Kalau enggak kontraksi apa enggak ngelahirin gitu. Saya kan di rumah, dia di rumah sakit sama adiknya. Kata saya udahlah pulang aja kalau gitu mah. Kalau emang ada yang lain kan dari awal ya harusnya kan, pas dibawa ke rumah dia kan ya itulah, justru saya yang kedua
merasa bahwa seorang istri itu seorang ibu lah yang harus kita junjung. Saya tahu dia sakitnya, menahan sakit seperti apa sampai mulai semalaman. Sampai ngelahirinya saya di mata saya gini, di depan mata saya cuci darahnya. Makanya ya buat apalah kalau kita udah berumah tangga ini melebar nih, buat apa udah berumah tangga itu ganti pola pikir gitu, ngapain gitu. Pas di saat kita tahu bahwa istri itu melahirkan jerih payahnya, wah minta ampun. Perjuangannya. Saya merasa dosa ke orang tua, apalagi ke orang tua gitu ya. Oh, bahwa seorang ibu teh bukan klise lah menurut saya. Di saat kelahiran yang kedua saya melihat dari dari malamnya tuh mijitin harus gimana sih Bu, bingung. Pas Bu harus gimana pijit apanya gitu ya. Yang ngerang orang lah. Ngagerung bahasa Sunda nama orang humarurung gitulah. Kalau kita sakit panas gimana? Iya. Kan pola pikir, apalagi seorang suami kan di saat itu yang diidam-idamkan saya punya anak laki-laki yang pertama, yang kedua pas kelahiran yang kedua ini nggak tahu itu perempuan, nggak tahu laki-laki sebenarnya. Cuman karena girangnya punya anak pasti perempuan, wah itu bahagia. Saya nggak tidur semalaman aslinya, udah langsung satu jodoh mikirnya dapatnya asli Pak. Ini mah perempuan katanya. Karena dia melihat tanpa bantuan itu kan keluar tanpa harus saya mengedan. Jadi setelah keluar tutupin di sebelahnya nunggu bidan datang. Jadi nggak tahu pas bidan datang dia perempuan, semua para kaget perempuan. Saya mah pengen ketawanya gini, kan ini teh ya nih di sebelah sini Pak Raji, di sebelah Pak Raji teh kata Pak Raji Kang Asep sebelah saya nanti kalau dia keluar tahan ya. Saya tahu udah begini, bayinya ngelewat saya. Kenangan saya ngebantu persalinan istri ya. Ya kalau menurut saya buat teman-teman disabilitas yang penting kita mau berdoa. Ya betul. Yang paling penting gitu. Niat ingin punya anak, terus kita berdoa dilancarkan semuanya, alhamdulillah. Bagi Kang Ajo, sosok Teh Yani merupakan sesuatu yang menyadarkan bahwa sosok seorang ibu itu sangat penting. Sosok seorang ibu itu penuh pengorbanan itu. Bisa dikatakan begitu. Iya. Kalau yang menurut saya asalnya dari istri kan dari ibu dulu ya. Beban orang tua terus tanggung jawab seorang ibu itu beda. Menurut saya dengan seorang bapak beda. Biarpun dia kayak lagu Iwan Fals itu kan bener-bener mendingan lapar seorang ibu daripada melihat anaknya kelaparan, belum makan lah. Makanya di dalam sebuah keluarga ya, kalau menurut saya yang bikin satu konflik keluarga karena keegoisan masing-masing. Tapi kalau kitanya di saat kita punya masalah tentang keluarga, ada aja lah. Ya betul. Kalau kitanya saling mengerti. Kalau begini, istri marah, kita ikut marah, manja. Tapi kalau istri marah, kitanya sisirian, baik dianggap loge-loge. Tapi kan bener-bener menghargai orang lain. Kalau saya orangnya kan, saya mah orangnya non problem. Rek boga duit, tapi dipikiran, cuman tidak, harus begini, harus enggak. Begini Kang Ajo tadi, sebenarnya merasa terharu gitu ya dengan pasangan Teh Yani sama Kang Ajo yang menurut saya sih sosok yang luar biasa. Di balik Kang Ajo yang mempunyai penampilan kekinian juga gitu kan, masa muda juga gitu. Pokoknya generasi tua yang sebetulnya awet muda gitu. Melihat Teh Yani yang selalu ada mendampingi terus. Saya tidak pernah melihat ke Teh Yani sama Kang Ajo tuh bermesraan gitu. Boleh dong berpelukan sekarang? Sekali aja. Ya Allah. Udah kawan di bawah padahal. Kayaknya baru pertama kali. Kawan-kawan juga baru pertama kali.
Saya sampaikan berarti kan Jadi sedih juga. inilah kasih sayang dari pejuang-pejuang kemanusiaan. Bicara tentang pejuang kemanusiaan, saya salut kepada pasangan ini karena apa? Saya tahu pengorbanannya. Saya tahu benar pengorbanannya. Dia ingin membantu kepada difabel, tidak hanya sekedar membantu, tapi dia ingin tepat sasaran. Mereka tuh melakukannya benar-benar ingin. Yang dibutuhkan oleh difabel itu apa sih? Tidak hanya sekedar memberikan, tetapi hanya bisa memberikan untuk keluarganya saja, bukan untuk difabelnya atau yang tidak dibutuhkan. Dan motivasi apa sih sebetulnya untuk Kang Teyani dan Kang Ajo bisa berpikir ke hal-hal sedetail itu untuk difabel? Yang selama ini yang saya rasakan organisasi besar pun tidak seperti itu ya. Padahal yang dikatakan tadi dari awal, apa yang dilakukan Kang Ajo dan Teyani tidak ada duitnya, jujur tidak ada duitnya. Kenapa? Malah harus nombok. Kalau motor rusak, kalau apapun rusak, itu harus keluar uang dia sendiri kan. Nah gimana itu? Yang bisa memotivasi itu? Kalau menurut saya nih, prinsip saya, ketika mau bantu orang itu kan nggak harus nunggu kaya, nggak harus nunggu punya uang. Hanya sebagai jembatan aja juga gitu ya. Ada orang yang menitipkan gitu. Itu bukan saya yang minta loh. Tiap ada yang datang ke rumah bukan saya yang minta. Tapi orang-orang sendiri yang datang ke saya ketika saya silakan ke sini atau ke mana gitu. Enggak, saya percaya sama Mbak Yani sama Teyani bahwa saya percayakan ke Teyani, katanya Teyani yang tahu katanya sesuai kebutuhannya apa. Betul. Ketika saya datang, saya tidak memberikan orang tuh zaman sekarang nih ya COVID, orang semua butuh bukan hanya difabel, tapi lebih ke global sembako. Banyak disabilitas berat itu kan tidak bisa mengkonsumsi gitu ya. Saya baca, iya sekarang yang merawatnya sehat, tapi yang dirawatnya belum tentu gitu kan. Apa sih kebutuhan detail secara detailnya untuk disabilitas berat? Ketika saya berkunjung, komunikasilah saya dengan keluarganya, dengan anaknya juga. Apa sih kebutuhannya sebenarnya yang sehingga ketika saya datang kembali, saya bisa membawa sesuai kebutuhannya. Seperti keluarga difabel juga sampai terharu. Belum pernah katanya saya seperti ini dibantu sesuai kebutuhan anak saya katanya gitu. Betul. Ya kalau saya kan pengennya ini manfaat karena kalau orang tuanya kan yang non disabilitas, mereka bisa mencari, bisa mengkonsumsi yang lain. Tapi ketika disabilitas beratnya, ketika dia tidak bisa mengkonsumsi seperti mie instan atau nasi, itu yang perlu kita perhatikan. Tetapi keluarganya tidak bisa memenuhi itu, maka kitalah gitu ya, menurut saya kitalah orang terdekat yang mampu memberikan gitu ya, memenuhi itu, walaupun itu hanya mencukupi sekedar saja gitu, tidak memenuhi secara 100%. Itu sampai sekarang saya lakukan itu karena apa? Lillahi ta'ala aja, makanya nggak usah lah posting-posting segala, karena yang tahu ini semua bukan harus orang tapi cukup saya dan Allah itu aja sih. Yang sering membantu berupa sembako. Yang disesuaikan dengan kedepapan. Dan juga alat bantu yang sesuai juga. dengan kedepapan. Tapi hebatnya Teyani dan Kang Uci ini memberikan juga edukasi, konseling, dan sosialisasi kepada keluarganya agar paham tentang kedifabelan dari salah satu keluarganya. Itu adakah kesulitan yang biasa dihadapinya? Banyak, ya banyak sekali. Kadang tidak terimanya keluarganya bahwa anaknya sebagai disabilitas berat yang harus seperti ini, dengan keluhan-keluhan mereka. Ada juga yang tidak mau diberi, merasa mampu tapi tidak terpenuhi kebutuhan anaknya. Ada yang merasa saya itu harus dibantu dan ingin dibantu. Ya beragam lah, namanya manusiawi sama pada umumnya gitu. Tapi saya harus menyikapi itu dengan baik karena dengan niatan saya dan suami, apa sih awal niatan kita pertamanya gitu. Tapi saya masih banyak tugas sebenarnya, masih banyak utang. Saya jadi bikin utang karena tidak semua disabilitas berat itu terjamah sama kita. Iya, betul. Gitu. Karena banyak sekali. Jadi kayak kebutuhan keseharian yang kayak diapers itu kan nomor 1 kalau buat disabilitas berat. Sehingga banyak yang disabilitas berat ketika dia tidak menggunakan itu menjadikan disabilitas kedua. Iya, betul. Untuk mereka. Nah ini menurut Kang Ajo sama Teyani ya, kan selama ini disabilitas berat yang dijamah jarang terbantu, sekalipun oleh organisasi penyandang disabilitas.
Iya. Itu menurut Tayani apakah ngajur? Apa karena mereka tidak mau ribet atau tidak mau tahu tentang difabel berat yang ternyata lebih sulit gitu untuk dibantu? Menurut saya emang gini ya, manfaatnya gitulah, dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan. Sebenarnya kita dari informasi juga ada relawan-relawan, tapi ya alhamdulillah bersyukurnya kita kan punya satu donatur, bukan ya biarpun kecil-kecilan gitu. Mereka itu biarpun tahu kalau nggak ada subnya susah juga. Kalau kita alhamdulillah, cuman kita mah tidak meminta karena tidak meminta ya, cuman ditawarin doang. Kebanyakan gini Kang Des, bukan tidak peduli sebenarnya masyarakat karena ketidaktahuan. Yang masalahnya apa? Data-data disabilitas itu kan tidak begitu, tidak secara detail. Tidak semua tahu. Kecamatan aja minta ke kita kadang-kadang. Desa nanya ke kita. Orang Dinsos minta ke kita. Ya, nah kalau menurut Tayani bukan aja. Bantuan dari Dinsos atau Kemensos udah tepat sasaran belum? Belum. Karena kemarin juga pengalaman kita yang dari Kemensos itu ya, datang terus sidak langsung kita bawa ke si penerima. Mereka nangis. Orang Kemensos nangis. Ternyata memang di lapangan itu seperti ini. Baru tahu bahwa disabilitas tidak semua bisa dipukul rata dibagi sembako. Tidak bisa. Ternyata anak ini tidak bisa makan sembako yang Kemensos berikan. Itu kan tidak, karena kayak anak autis sekarang keluarnya dikasih sembako, tetap aja nggak bisa makan. Mereka juga nggak mengerti sih sebenarnya. Ada yang bisa lebih parah ya, karena mungkin kejang-kejang atau tantrumnya jadi tantrum gitu. Kayak susu, kayak saya susu apa Bu yang biasa anak ibu pakai, itu konsultasi, saya konsultasi dan dokter tanya ke dokter juga, dok sebenarnya kalau buat yang ini harusnya susunya apa? Itu harus dikonsultasikan. Dan sekarang apa yang saya berikan ke anak-anak yang disabilitas berat yang suka tantrum itu terpakai oleh keluarganya. Ibu ternyata susu yang ibu berikan ke saya itu bikin cocok buat anak-anak saya katanya. Mereka berarti anak saya. Berarti seharusnya di Sodang Kemensos itu melibatkan dari difabel beratnya. Dari difabel untuk itu diajak berperan aktif gitu dari kan. kedokterannya juga, dari gizinya juga. Banyak nanya, konsultasi maksudnya teh sebenarnya nggak ada yang ribet sih, nggak ada yang susah. Sebenarnya banyak ya. Kayak Dinsos juga sebenarnya nggak salah sih. Mereka ya pas kita ketemu waktu yang yang Kemensos, mereka tuh nggak tahu bahwa di Jawa Barat ya disabilitas beratnya tuh banyak. Pas saya ceritain, jangankan di pelosok pegunungannya, di kota pun banyak sebenarnya. Ya karena mungkin kurang data juga. Ya informasi kita datanya nggak pernah valid kan. Tapi menurut saya gini Kang Des, kalau buat kita ya kalau kita mah emang gini aja deh orang-orang Kang Ajo, aduh punten karena waktu siap. semakin mepet, gimana harapan Kang Ajo dan Tayani kepada Dinsos atau Kemensos saat nanti memberikan lagi bantuan? Apa harapannya? Kalau saya sendiri sih pengennya mereka memberikan dengan tepat sasaran, tepat guna untuk disabilitas berat. Jangan disamaratakan dengan disabilitas, pendataan yang baik dan benar. Jangan asal, misalnya sekarang di tahun 2021 pakai data yang tahun 2014, tahun 16, asal ada. Asal ada dan hitungannya banyak tapi turunnya si bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan. Data di ini jangan sampai yang bukan disabilitas masuk disabilitas, sedangkan yang disabilitas tidak masuk disabilitas. Nah itu sih. Tidak langsung lah ke lapangan gitu. Kalau dari Kang Ajo secara umumnya kepada masyarakat, kalau menurut saya sih buat disabilitas, masyarakat disabilitas dan non disabilitas yang saya harapkan zamannya inklusi sekarang saling membutuhkan. Mari kita mengangkat sesuatu yang memang diperlukan, yang ingin diwujudkan sebenarnya sama disabilitas apa sih sebenarnya. Disabilitas pun tidak bisa berharap dengan dirinya sendiri, harus ada kerjasama dengan non disabilitas. Non disabilitas pun mereka ginilah, non disabilitas punya sesuatu, dia pengen bikin sesuatu pun kalau tidak mengerti tentang apa yang dia ininya,
kan susah juga. Ya, betul. Apalagi mau membantu disabilitas tapi nggak kenal sama disabilitas ya gimana? Ya, berarti kita harus iya ya, berkolaborasi. Iya, makanya tambahan sih gitu, dari saya bahwa walaupun kita sebagai disabilitas apapun kita berbuatlah baik gitu. Betul. Pada sesama, jangan hanya sesama disabilitas aja, tapi semua, karena selama ini saya berbuat baik juga, melakukan kegiatan sosial juga bukan hanya karena saya disabilitas terus saya berbaginya kepada disabilitas saja. Tapi ke masyarakat semua yang membutuhkan. Berbuat baik lah, itulah selagi kita hidup gitu. Ya inilah masyarakat dan kawan di Pawel Bandel, satu tauladan, satu contoh yang harus kita lakukan juga. Karena mungkin dengan insya Allah dengan adanya Kang Anjo dan Tayani ini akan memberikan wawasan luas edukasi teman-teman tentang bagaimana sih untuk kita bersikap menjadi penggiat atau penggerak sosial. Sampai jumpa lagi dengan di Pawel Bandel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.